Yang keluar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral umumnya dan pada prosedur kami pengaruh model aliran proses pengolahan air terhadap spesifikasi umpan boiler. Penelitian ini disampaikan oleh saya Sri Lestari, Tridian Palupi, dan Tun Sriana. Penelitian ini tentang air umpan boiler, bahwa air merupakan zat yang sangat dibutuhkan di setiap sektor industri pada umumnya dan industri migas khususnya, termasuk pemanfaatannya untuk kebutuhan energi dan pemanasan. Kebutuhan energi dan pemanasan di industri ini umumnya dipenuhi dengan cara memanfaatkan steam yang dibangkitkan pada suatu alat yang disebut kettle atau boiler. Nah, boiler sendiri adalah pembangkit steam yang utilitasnya terdiri dari pipa-pipa yang menuntut kebersihan dan tahan terhadap tekanan. Air yang digunakan sebagai umpan boiler itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari danau, sungai, laut, maupun sumur. Air sendiri itu tersedia pada umumnya mengandung bermacam-macam garam, gas, lumpur, dan lainnya. Dan generasi uap di dalam boiler itu menuntut kesiapan air baku yang akan diuapkan. Artinya bahwa harus memenuhi syarat untuk air umpan boiler. Nah, tadi ada kandungannya yang bermacam-macam tersebut, nanti harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat air umpan boiler. Nah, beberapa jenis pengotor di dalam air boiler itu dapat menimbulkan endapan dan korosi pada komponen boiler, juga dapat membahayakan mengingat bahwa boiler itu beroperasi pada tekanan dan suhu yang tinggi sehingga rentan sekali terhadap adanya sumbatan dan kelemahan dinding alat karena korosi. Nah, dalam suatu proses industri, boiler atau kettle itu harus dijaga agar efisiensinya cukup tinggi. Oleh sebab itu, adalah penting untuk menjaga kualitas air yang diumpamkan ke dalam boiler karena berhubungan dengan efisiensi dari boiler tersebut. Nah, memproduksi steam yang berkualitas itu bergantung pada pengolahan air yang benar untuk mengendalikan kemurnian steam dan endapan serta adanya korosi. Itu pernah disampaikan oleh Zulkarnain pada tahun 2012. Karena proses pemanasan yang terjadi di dalam boiler, maka perlu diwaspadai adanya kandungan yang memberi potensi untuk pengendapan, terbentuknya endapan. Nah, air yang mengandung banyak ion tersebut ini dapat menjadi kendala di dalam proses pembentukan steam karena terbentuknya endapan dari ion-ion tersebut. Nah, karena alasan tersebut, air umpan boiler harus diolah untuk mendapatkan kualitas seperti yang disyaratkan oleh boiler. Uji parameter air umpan boiler ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa air umpan boiler sesuai dengan yang disyaratkan. Uji tersebut antara lain TDS atau Total Dissolved Solid dengan satuan ppm, part per million atau miligram per liter pada umumnya adalah banyaknya zat padat yang terlalu di dalam air. Nah, semakin mudah terjadi endapan. DHL, electrical conductivitas dengan satuan mikrosiemens per centimeter, ini menunjukkan tingkat daya hantar listrik. Penambahan impurities adanya itu akan meningkatkan nilai. Juga pH air. pH air umpan boiler itu diinginkan ada 8,5 sampai 9,5. Karena pH yang rendah itu
cenderung untuk meningkatkan korosi, sedangkan pH tinggi menyebabkan terbentuknya endapan. Kemudian warna air, warna atau kekeruhan yang disebabkan oleh adanya zat terlarut ini yang biasanya mineral dan organik atau zat anorganik ini menyebabkan deposit juga pada boiler. Dari kondisi tersebut, spesifikasi air umpan boiler bergantung kepada tekanan boiler. Nah, ini spesifikasi air umpan boiler yang diinginkan itu sesuai dengan tekanan operasi boiler seperti pada tabel di bawah ini. Ya, kami ambil dari beberapa sumber. Dan ini ada parameternya, hardness, pH, alkalinity, oksigen, silika, terutama TDS, kemudian hydrazine, copper, dan sebagainya. Kemudian ada electrical conductivity. Nah, di sini yang saya tengeri adalah tandai adalah TDS, total dissolved solid, ini dengan satuan ppm, untuk tekanan sampai 20 PSI ini adalah 25. Ya, tekanan 20, ini tekanannya sampai 20 kg per centimeter persegi gauge, ya. Ini 25 ppm-nya, kalau 21 sampai 40 kg centimeter persegi gauge ini 10 TDS-nya 10 ppm, dan seterusnya. Untuk tekanan yang lebih tinggi ini menuntut bahwa TDS-nya semakin rendah. Begitu pula dengan pH-nya. pH-nya ini hampir sama semua. Kemudian untuk electrical conductivity atau DHL itu untuk tekanan sampai 20 kg per centimeter persegi, DHL-nya 10, dan makin tinggi tekanannya, DHL-nya diinginkan makin rendah. Beberapa peneliti sudah melakukan tentang penanganan atau pengolahan air umpan boiler. Salah satunya adalah Reni Desmiati dan kawan-kawan pada tahun 2017. Ini melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah cartridge dalam alat kombinasi filtrasi dan ion exchange terhadap kualitas air. Menggunakan 2 kation dan 2 anion, hasilnya adalah penurunan electric conductivity 80% dan penurunan TDS 90,91%. Kemudian pada pemakaian 6 cartridge, 3 kation dan 3 anion diperoleh hasil penurunan electric conductivity sebesar 95,45% dan TDS-nya 95,36%. Nah, proses penghilangan mineral dalam air ini disebut juga sebagai demineralisasi, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini salah satu cara untuk mempersiapkan air sebagai umpan air boiler. Nah, ini ada beberapa cara. Ini dengan demineralisasi, artinya menghilangkan mineral dengan cara resin penukar ion, elektrodialisis, destilasi transfer membran, plus evaporation maupun dengan reverse osmosis. Salah satunya ini adalah resin penukar ion. Nah, di sini akan kami terangkan dengan resin penukar ion. Nah, pada metode penukar ion ini atau ion exchange, media yang sering digunakan berupa resin sintetis. Dari sini, dalam hal ini resin sintetis, pada dasarnya bahwa resin penukar ion ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kation dan anion, di mana kemampuan dalam proses penukaran ion dipengaruhi oleh banyaknya bagian sisi aktif yang terkandung dalam resin dan kemampuan penukar ionnya. Jadi, masing-masing kation dan anion ini mempunyai kemampuan penukar ionnya berbeda. Pada penelitian ini dirancang suatu unit pengolah air umpan boiler menggunakan resin kation dan anion untuk menurunkan mineral, demineralisasi tadi ya istilahnya, di dalam air yang didahului dengan filtrasi menggunakan pasir kuarsa dan karbon aktif. Alat ini dilengkapi juga dengan perangkat aliran untuk regenerasi masing-masing
untuk regenerasi kation dan anion. Tujuannya untuk mendapatkan kondisi operasi pada kualitas hasil air yang terbaik untuk umpan boiler. Metodologi yang kami gunakan bahwa dengan bahan air bakunya air yang digunakan bukan dari air kotor ya, air bersih yang beberapa sudah mengalami pengolahan awal gitu. Dan juga menggunakan di sini nanti bahan kimia NaOH dan HCl ini nanti sebagai reagen untuk regenerator alat kation dan anion tersebut. Nah, kualitas air umpannya warnanya masih kuning. Ini tidak diukur dengan satuan, hanya dengan mata begitu ya. pH 7,6. Tanpa satuan mesinnya ini. Kemudian DHL-nya 0,55, TDS-nya 36 ppm. Peralatan yang digunakan berupa tabung dengan material fiber reinforced plastik. Sering populernya dengan FRP dengan ukuran diameter 9 inci atau sekitar 20 cm sebanyak 4 buah. Kemudian masing-masing adalah tabung pertama berisi setengah volumenya di bagian bawah pasir, kemudian ditumpuk dengan setengah volumenya di bagian atas dengan arang aktif yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masih ada dan menjernihkan air yang masih keruh. Nah, arang aktif ini juga bisa menghilangkan gas-gas yang terikut di dalam air. Tabung kedua berisi softener. Softener ini berisi resin juga untuk menurunkan kadar kesadahan air. Tabung ketiga, ini kita objeknya di sini, tabung ketiga berisi resin kation yang mempunyai kapasitas penukar ion 2,2 ekuivalen per liter sebanyak 15 liter. Bulk density-nya sekitar 600 gram per liter. Kemudian tabung keempat berisi resin anion yang mempunyai kapasitas ion 1,1 ekuivalen per liter sebanyak 25 liter dengan bulk density sekitar 830. Nah, ini terlihat bahwa kapasitas penukar ionnya berbeda. Sedangkan jumlah anion dan kation di dalam air atau suatu senyawa itu biasanya setimbang. Jadi di sini penggunaan banyaknya kation dan anion volumenya berbeda. Nah, susunan alat pengolah air umpan boiler seperti terlihat di gambar ini. Ini tadi yang satu ini adalah sumber air baku ya, di bak itu kami tampung di bak. Kemudian ada pompa. Di sini adalah tadi tabung yang berisi pasir dan arang aktif. Kemudian yang keempat ini adalah tabung berisi softener. Yang kelima adalah tabung berisi kation. Keenam tabung berisi anion. Kemudian yang tujuh adalah drum penampung. Ya. Di sini ada nomor 8. Ini adalah tangki HCl untuk nanti regenerasi kation. Yang 9 tangki NaOH untuk regenerasi anion. 10 ini untuk tangki penampung limbah kalau setelah regenerasi. Nah, di sini ada level kontrol yang 17 ya. Ini mengontrol kalau prosesnya nanti kontinu ini dikontrol, kalau sudah penuh akan nutup sendiri. Nah, deskripsi prosesnya sebagai berikut. Jadi air ini dipompa dari tangki 1 dialirkan ke tabung 3 yang berisi pasir dan karbon aktif untuk dibersihkan gitu ya. Warnanya akan berubah. Tangki-tangki ini, tabung-tabung ini dengan head atau kepala ini 3-way valve
Jadi bisa kalau pas ngisi ya diarahkan ke pas ngisi begitu, kemudian sampai keluar. Nanti kalau pas regen atau backwash gitu ya diarahkan ke backwash. Jadi semua masuk maupun keluar tuh lewat di bagian atas. Sebetulnya kalau dilihat di bawah ini adalah turun ke bawah begini. Tapi kelihatannya masuk dan keluar dari atas. Ya. Kemudian dari tabung 1 dilanjutkan di sampling point. Sampling point setiap kali keluar dari tabung di sampling point untuk menguji kualitasnya. Kemudian dilanjutkan ke tabung nomor 4, ini untuk softener, untuk menurunkan kesadahannya sehingga tidak terlalu tinggi untuk masuk di kation dan anion. Setiap keluar juga di sampling point. Kalau di sini ada nomor 14, nomor 14 ini untuk pressure gauge. Nah, ini untuk mengukur tekanan. Kalau diketahui tekanannya sudah tinggi, nanti berarti ini sudah kotor. Nah, begitu untuk dikasih itu ya. Kemudian dari tabung 4 dikeluarkan. Ini ada sampling point-nya, diukur dulu TDS-nya, DHL-nya, pH, temperatur dan sebagainya. Ini dimasukkan lanjut ke kation. Terjadi pertukaran ion. Ya. Kemudian dikeluarkan, ambil nah, kemudian untuk dilanjutkan ke anion exchange. Ini ada pertukaran anion antara resin dengan ion di dalam air. Nah, keluar dari sini di sampling point. Demikian sampai di kendak ini, ya. Kemudian ditampung. Ini ada flow meter. Jadi di 15 ini ada TDS meter. TDS meter. TDS meter ya. Kalau yang 13 ini adalah flow meter. Nah, begitu. Nah, dari percobaan kami, ini yang hitam ini adalah yang one through, satu aliran. Nah, dari percobaan kami ternyata dengan satu aliran belum menghasilkan kualitas air yang disyaratkan oleh boiler. Kemudian kami mencoba untuk merecycle produk yang tertampung dari one through tadi untuk direcycle. Ini di aliran merah ya, dari produk ini, dari tangki produk dialirkan, tidak lewat filter dan softener lagi, tapi langsung lewat ke kation dan anion. Nah, kemudian terakhir adalah hasilnya ditampung. Mungkin juga ditampungnya tidak di sini juga boleh kalau mau memisahkan antara yang one through dengan recycle. Nah, begitu. Ternyata nanti menghasilkan beda. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini ada nomor 12, ini kok ada UV lamp, ada 16, ini produk air minum. Jadi, sekalian di sini sebetulnya kami memanfaatkan air dari filter dan softener ini menjadi air minum, memenuhi syarat air minum karena sudah ada pembunuh bakteri. Tapi ini bukan merupakan bagian dari penelitian yang ini ya, besok lagi kita lanjutkan penelitian di sini. Nah, begitu Bapak Ibu, ini deskripsinya dan hasilnya adalah bagi berikut. Nah, ini adalah fotonya, foto alat ini. Jadi alat ini benar-benar alat untuk operasional, bisa untuk kapasitasnya bisa besar ya, tadi yang efisien optimum maksud saya 8 liter per menit. Nah, itu besar itu untuk keperluan proses ya, yang proses kecil mungkin perusahaan kecil itu masih bisa. Nah, tadi ketika kami melakukan percobaan itu dengan flow rate yang berbeda-beda untuk mencari optimum flow rate di mana. Nah, kita coba dengan 15, 8 dan 6 liter per menit. Dan kemudian kita ambil hasilnya, warna, pH, TDS, DHL, dan temperatur. Kemudian karena masih belum memenuhi, kita lanjutkan dengan percobaan aliran recycle dengan mengambil di one through ini yang optimum. Nah, ternyata hasilnya sebagai berikut. Ini ada percobaan sekali alir dengan 15 liter per menit.
hasilnya bahwa DHL-nya ada penurunan DHL, kemudian warnanya ya kuning sudah menjadi jernih, pH-nya, kemudian DHL-nya, TDS-nya. Nah, di sini temperaturnya tetap. Nah, di sini kita lihat bahwa DHL-nya sudah mulai menurun dan TDS-nya sudah mulai menurun di setiap keluaran dari tabung-tabung ini. Akan tetapi ini belum memenuhi syarat untuk air umpan boiler. Jadi kita coba lanjutkan dengan 8 liter per menit, percobaan kedua. Nah, ini ternyata hasilnya mulai bagus, mulai mendekati yang diinginkan, tetapi TDS-nya masih tinggi, 75 liter per menit. Ya. Kemudian DHL-nya 0,11. Ini pada flow rate 8 liter per menit. Kemudian pada percobaan ketiga kami coba turunkan flow rate-nya 6 liter per menit. Nah, ini didapat sudah warnanya sudah jernih, kemudian pH-nya sudah naik, DHL-nya juga sudah turun di setiap output, TDS-nya sudah turun, TDS-nya juga turun, akan tetapi ini masih mendekati dengan yang 8 liter per menit, masih sama. Jadi kami putuskan bahwa yang optimum adalah yang 8 liter per menit. Nah, dari sini kan belum memenuhi syarat untuk air umpan boiler. Jadi kami ambil ini aliran sebagai yang optimum. Dengan aliran 8 liter per menit, kami perlakukan percobaan dengan recycle. Jadi dari produk yang one through dengan flow rate 8 liter per menit, kami lakukan penukaran ion lagi, gitu ya. Hasilnya tanpa filter, tanpa softener, langsung ke kation dan anion. Hasilnya ini ada perbaikan, Bapak Ibu. Ini dari jernih, tadi karena banyak jernih dari 8, ini menjadi 8,2. Kemudian DHL-nya ini menjadi 0, bagus sekali. Kemudian TDS-nya juga bisa mampu jadi 5 di produk akhir. Ini pada 8 liter per menit. Temperaturnya tidak panas, Bapak Ibu, jadi ini mengindikasikan bahwa tidak ada perubahan panas, jadi gesekan itu masih tidak menimbulkan panas ya, gesekan aliran antara aliran air dan material-material yang ada di dalam tabung. Nah, jadi dapat kita lihat tadi bahwa warna umpan yang semula kuning bisa menjadi tak berwarna. Ini diuji hanya dengan mata telanjang. Kemudian dari percobaan aliran satu arah didapatkan aliran optimum dengan flow rate 8 liter per menit menghasilkan TDS 75 liter ppm atau penurunan 79% dan DHL-nya 0,11 mikrosiemens per sentimeter atau penurunan 80%. Sedangkan untuk aliran recycle dengan umpan dari produk aliran satu arah dengan flow rate 8 liter per menit ini meningkatkan pertukaran ion atau menurunkan TDS dan DHL-nya. TDS menjadi 5 ppm atau penurunan menjadi 98,6% dan DHL menjadi 0% atau penurunannya 100%. Nah, jadi dari percobaan kami dan hasilnya bisa disimpulkan bahwa dengan aliran recycle dapat meningkatkan efektivitas kerja resin penukar ion. Jadi ini tadi kalau dihubungkan dengan judul kami tadi bahwa pola aliran. Jadi yang dimaksud pola aliran di sini adalah aliran recycle dan aliran satu arah. Ini kami pilih yang terpilih adalah aliran recycle yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja resin yang dapat menyediakan ya, yang mampu menyediakan air umpan boiler sesuai dengan persyaratan yang diinginkan oleh boiler. Nah, dari
percobaan tersebut di atas, ini dapat kami sarankan untuk percobaan yang mendatang itu melakukan percobaan terus-menerus sampai resin tidak aktif lagi. Kemudian dapat ditentukan waktu regenerasi dan dapat ditentukan efektivitas serta umur resin. Ini untuk apa? Untuk kedepannya kalau kita melakukan harus sudah tidak efektif, meskipun di regenerasi sudah tidak efektif, kita mampu menentukan kapan itu harus diganti atau di-replace. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kritik dan saran membangun dari Bapak Ibu untuk kemajuan ilmu dan teknologi sangat kami harapkan. Barangkali kalau di proses-proses migas dan sebagainya itu utilities ini, utilities air, bagian yang kecil dari proses yang besar. Akan tetapi kalau ada proses yang besar itu tanpa adanya proses utilities yang handal, maka proses yang besar itu pun tidak akan jalan. Terima kasih.